Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai untuk diseminasi presentasi materi. Perlu kami sampaikan beberapa aturan mekanisme. Nanti kita minta setiap perwakilan dari kelompok itu untuk presentasi kurang lebih 5 sampai 10 menit. Mudah-mudahan tidak lama. Kemudian diharapkan sesudah presentasi nantinya itu ada tanggapan untuk bisa memberikan masukan, sudah masukan dari presentasi masing-masing kelompok. Dengan harapan nanti bisa kita jadikan bahan rujukan kita ke depan untuk memberikan pengabdian kita yang lebih baik lagi. Sesuai dengan urutannya, yang nanti akan presentasi pertama yaitu dari kelompoknya Ibu Khadijah, yang kedua Iya, iya, bentar, bentar. Background-nya. Bentar, Bu, bentar, sabar, Bu. Ini lagi ada trouble. Ini lagi kita selesaikan dengan baik-baik nih. Ini keluar lagi nih. Ya, sebentar, Pak. Keluar lagi. Selesaikan dengan cara kekeluargaan. Penting dan baik. Penting dan baik. Nah, penting dan baik-baik. mohon maaf ada gangguan. Mohon maaf sempat keluar ya. Untuk yang pertama Tadi mungkin sempat keluar. iya ada trouble di hostnya. Untuk yang pertama kami silakan mungkin Bu Adi ya bisa memulai. Bisa Bu Adijah. Siap Pak, saya share ya Pak ya. Ngomong nggak Bu Adijah. Sudah setting Pak. Sudah terlihat jelas Bapak dan Ibu. Ya sudah Bu. Oke. Kan Bu Adijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Gatot Gusyono selaku moderator. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan saya Hadijah Febriana akan menyampaikan presentasi diseminasi pengabdian kepada masyarakat kami dengan kelompok ketua Bapak Chandra Fitra Arifianto, dengan saya sendiri Hadijah Febriana dan Ibu Kiki Dwi Wijayanti, eh, mengenai pengenalan potensi diri sebagai fondasi untuk pengembangan diri. Latar belakangnya, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai panca indera dan disertai dengan akal pikiran. Dari banyaknya manusia yang ada di bumi ini, tentunya semua memiliki karakter yang sama, jika pun tidak ada yang sama persis, karena manusia itu bersifat heterogen dan berbagai agama, suku, budaya, dan bangsa. Dikarenakan adanya beragam, maka kita dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Dijelaskan dalam buku Pengembangan Jati Diri oleh Wawan Santun, potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia, namun belum dikelola, ditemukan, digali, dan dikembangkan lebih jauh. Permasalahan yang sering terjadi adalah banyak orang sedari muda atau tidak mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Ini yang menjadi masalah yang perlu diungkap, terlebih terjadi pada remaja. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Apabila mereka mengenali potensi yang ada dalam dirinya, maka mereka akan terbuka pemikirannya dan kelak akan tahu bagaimana harus bersikap yang sesuai dengan potensi yang telah melekat dalam dirinya. Ini yang dapat dijadikan fondasi oleh anak-anak dalam menentukan masa depan, sehingga jalur pengembangan dirinya terbuka lebar. Menurut Fatima, tahun 2018 menambahkan, jika seorang mampu mengenali potensi dirinya, maka minat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi semakin memuncak. Hal ini dikarenakan individu tersebut merasa perlu mengasah dan haus terhadap keilmuan yang dapat memoles potensi dirinya. Oleh karenanya, kerikil dan gangguan yang perlu disingkirkan dan dibuang jauh-jauh. Namun, ketidakmampuan dalam mengelola potensi diri tentu dapat berdampak untuk karir ke depannya. Ketidaksesuaian pekerja dengan passion akan berdampak pada beragam masalah dalam pekerjaan. Sebab, sebagai kemampuan dasar, potensi harus tetap digali dan dikembangkan. Latar belakangnya, kemudian metodologinya kita menggunakan dalam PKM ini kita menggunakan metode assessment, metode ceramah, metode role play, metode diskusi.
Kemudian solusinya adalah permasalahan yang dihadapi sejauh ini nampaknya akan tidak mudah untuk mengurainya. Secara dilakukan observasi, tidak semua peserta mengenali potensi dirinya. Bahkan ada kecenderungan tidak peduli dengan apa yang ada dalam dirinya. Sikap ketidakpedulian tersebut berpotensi memunculkan gangguan kesehatan jiwa menurut Rahmawati 2021. Untuk itu, perlu dikenali potensi apa yang tertanam pada diri anak-anak. Semakin cepat dikenali, maka semakin mudah mengarahkannya. Manusia memiliki beragam potensi, di antaranya ada potensi berpikir, emosi, fisik, dan sosial. Setelah mengetahui potensi, maka diperdalam kompetensi intinya. Hal ini dikenal dengan core competence. Kompetensi inti adalah kemampuan seseorang untuk menguatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki sehingga memudahkan dalam mengembangkan potensi dirinya dengan fokus untuk menjadi yang terbaik dibandingkan dengan yang lain. Core competence mendorong seseorang untuk fokus pada potensinya dan mengembangkan dengan baik dan optimal, sehingga memudahkan seseorang dalam mengembangkan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang layak dipertimbangkan oleh orang lain dan leader dalam kehidupan. Munculnya core competence ini, langkah sikap yang harus diambil adalah berpikir sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Langkah yang dapat dilakukan untuk memunculkan personal core competence ini salah satunya adalah lakukan identifikasi atas potensi diri. Ada potensi yang paling menonjol untuk menjadikan potensi diri, fokus pada pilihan, kemudian kuatkan dan terus asa sehingga menjadi pembeda untuk diri sendiri. Dan juga terakhir, asa kembangkan potensi diri dengan penuh semangat melalui kegiatan ujian latihan kompetensi ini. Sekian presentasi diseminasi PKM kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Adijah. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau nanggapin? Pak Ahmad Maulana, Pak Ahmad. Ada yang mau nanggapi Pak Ahmad? Pak Latif, Pak Aidin? Cukup Pak. Cukup? Bu Reni mau nanggapi Bu Reni? Ah, kalau tidak saya yang nanggapin ya Bu Adijah ya. Terima kasih Bu Oh, Adijah. ini saya screen-nya masih kelihatan ya Pak? Atau Oh, sudah close? masih belum close Bu. Belum. Oh, di close saja mungkin ya Pak? Sebentar ya Pak? Benar Bu. Sebentar ya, izin ya Ya. Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu. Ada yang mau nanggapi Bapak? Tidak ada ya? Saya mau tanya Bu Adijah. Iya Untuk Bapak, silakan. mengukur potensi itu ada punya alat ukurnya nggak Bu? Alat ukur potensinya itu ya Pak? Iya. Ya, Bapak, kebetulan kemarin pada saat kita PKM ini, kita metodenya kan tadi ya Pak, menggunakan yang tadi saya sampaikan ada metode, benar Pak. Jadi kita kalau untuk menggunakan alat ukurnya tidak Pak, tapi pada saat kita kemarin PKM di sana kita menggunakan metode assessment. Kita wawancara mendalam gitu ya Pak. Kita mengenali peserta dengan mengenali potensi diri masing-masing. Kemudian kita mendapatkan gambaran dari si peserta tersebut potensi yang mana. Kemudian kita kelompokkan. Kemudian kita juga ada sesi ceramah pada saat itu menjelaskan masing-masing potensi, terus karakteristik individu berdasarkan potensi yang tadi dimiliki. Kemudian kita ada role play di mana teknik ini kita gunakan gambaran secara nyata seperti yang biasa dilakukan oleh individu dengan potensinya masing-masing. Jadi dosen kita dan peserta bergantian memainkan peran yang selanjutnya kita analisis secara bersama-sama. Kayak ada kritikan, masukan gitu Pak. Kemudian terakhir ada diskusi juga. Diskusi itu kayak evaluasi dari apa yang udah kita lakukan, penyampaian materi tadi hingga bermain peran. Jadi di sini dari kita dosen memberikan kesimpulan awal potensi apa yang ada pada masing-masing peserta Pak. Kemudian kita umpan balik dan dinamis seperti itu. Oke, terima kasih Bu Adijah. Jadi kalau tolak ukurnya baru seperti itu Pak ya. Mungkin masukan aja, mungkin ke depan bisa dilakukan. Kalau tidak salah ada buku psikologi mengenai tes kepribadian. Dulu kebetulan saya pernah nyoba, itu bisa dipakai, alat ukurnya bagus. Itu bisa kita tentukan potensi apa yang cocok untuk dia, dan kalau dia nanti memilih jenjang karir apa yang sesuai. Itu sedikit masukan aja, mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan. Terima kasih Bu Adijah. Terima kasih Bapak Gatot. Terima kasih Bapak Sama-sama Ibu. Bu Adijah.
Ya, untuk berikutnya, kelompok berikutnya yaitu kelompoknya Ibu Eka Kusuma Dewi. Dengan Bu Leli ya, Bu Leli. Halo Bu Leli. Bu Leli Suryani. Bu Leli ini tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan, dilompatin dulu ya Bu Leli. Bu Reni yang Indriari. Indriari. Bu Reni sudah siap Bu Reni? Halo Bu Reni. Bu Reni siap? Ya Bu Reni. Kok ketawa? Suaranya nggak dengar Bu Reni nggak masuk. Terganggu ya? Nih Bu Reni ini satu pasangan sama saya. Ada dong, gimana sih Pak Gata? Ada. Ya tadi mana Bu Lelinya hilang? Bu Reni sudah siap Bu Reni? Nggak bisa Bu Reni. Mungkin saya wakili Bu Reni ya. Oh bisa, Alhamdulillah. Suaranya nggak kedengaran Bu Reni. Suaranya nggak masuk. Oke, ini kita tambahkan untuk presentasi Bu Reni. Ini kebetulan kami satu tim dengan Bu Reni itu mengadakan PKM di KPU Jakarta Timur dengan Pak Sunardi, Bu Reni dan saya tentang sosialisasi kepemimpinan transformasional, yaitu dalam meningkatkan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum di Kota Jakarta Timur. Silakan dilanjut Bu Reni. Gue kasih link kayak gitu tadi itu masuk room breakout. Ya, Room 2 bos. masuk Bu Reni. Ini katanya dia masuk nggak ada CPR terus katanya itu udah masuk katanya itu cuma breakout aja breakout itu dia itu udah di ACC cuma apa kan dia apa ya ya Ah, udah dimasukin orang. Terlalu lama Bu Leli sebentar tunggu dulu. Ya, Ini Bu silakan. Reni apa Bu Leli sih? Bu Leli tadi dipanggil belum action. Sekarang Bu Reni dulu ya, Bu. Sebentar Bu. Di sini lantai 5 keluar masuk. Silakan Bu Reni. Tidak masuk ya Bu Reni. Oke, kita bantu Bu Reni. Ya. Ini permasalahan yang dihadapi saat kami melaksanakan PKM dengan Bu Reni itu ada pegawai yang masih belum memahami sebenarnya terhadap uraian tugas tanggung jawabnya. Masih diketemukannya kurang rasa tanggung jawab, kurang inisiatif, kurang motivasi pegawai, dan masih ada pegawai yang tidak masuk kerja. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kepemimpinan transformasional itu, diantaranya terkait dengan resistensi perubahan, komitmen jangka panjang, dan budaya organisasi yang harus diperhatikan. Maka pada kesempatan ini, kami tidak membahas secara detailnya, tapi metode yang kami lakukan adalah dalam bentuk kami datang ke KPU Jakarta Timur untuk menggunakan secara diskusi di sana, melakukan tanya jawab langsung dengan rekan-rekan yang ada di KPU Jakarta Timur dengan melakukan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu memberikan penyuluhan ataupun diskusi bagaimana sosialisasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja. Jadi selain dari transformasi kepemimpinan, diharapkan juga saat kami melakukan pengabdian itu juga menjelaskan juga bagaimana peran dari pegawai untuk mensukseskan transformasi kepemimpinan tersebut. Hasilnya, maka sebenarnya yang diharapkan dari pihak KPU sana adalah bisa ada kegiatan yang berkelanjutan, yaitu untuk meningkatkan motivasi, pengembangan keterampilan,
pengembangan disiplin karyawan, beberapa hal diantaranya ada kolaborasi, peningkatan kecerdasan kreativitas, peningkatan tanggung jawab, dan terakhir diharapkan dengan sosialisasi kepemimpinan transformasional dapat membantu pegawai KPU Jakarta Timur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja mereka dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi hasil kami melaksanakan di sana memang kegiatan-kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan kepemimpinan di KPU Jakarta Timur sana. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat buat kita semua. Mungkin kalau ada yang mau nanggapi, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau nanggapi kegiatan tersebut? Mbak Aidil? Jadi, nah ini saya bantu Bu Reni tidak masuk. Jadi ini yang boleh kami sampaikan. Jadi kegiatan PKM dari kelompok Bu Reni itu secara rutinitas setiap semester akan mengadakan pengabdian di Komisi Pemilihan Umum. Nah, semester depan kemungkinan akan Jakarta Utara. Ini mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari kelompok Bu Reni bersama kami. Pak Irwansyah mau nanggapi Pak Irwansyah? Ya, Sampai Bu. ada nih. Apa? Ada Pak Irwan mau menanggapi Pak Irwansyah? Ya, kalau saya sih ngelihat bahwa memang untuk skopa yang nggak terlalu besar gitu ya, dan pasti bermanfaat kalau buat saya sih ngelihat sesuatu tujuannya udah mencapai tujuan gitu. Cuman ya mungkin di dalam penulisan laporannya aja kali ya, Pak Iya, Gatot ya. oke. Gitu aja Terima kasih, Pak. masukannya. Iya, terima kasih Kasih. Pak Irwansyah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya itu. Siapa tahu nanti Amin. ada teman-teman yang berkenan untuk melakukan PKM yang sama di tempat Itu yang yang saya iya, yang kita maksud. harapkan ke sana. Jadi Baik. mudah-mudahan komunikasi itu bisa membina kerjasama kita, meningkatkan kemampuan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Irwansyah. Bu Leli Kasih sudah siap? kembali. Bu Leli sudah siap? Nanti hilang lagi Bu Leli Suryani. Halo? Ibu Leli sudah siap? Hilang lagi. Halo Bu Leli, tidak ada ya? Nanti digantikan yang lain baru muncul lagi. Pak Ibu Nurul. Kelompok Ibu Nurul Kalumidia. Belum ada? Pak Latif? Pak Latif sudah siap Pak Latif? Siap, sudah siap Pak. Oke, silakan Pak Latif, dipersilakan Siap. dengan kelompoknya. Sebelumnya mohon maaf Pak untuk kameranya lagi problem jadi kurang bagus Oh, baik tampilannya. Pak. Ya, Oke, silakan untuk langsung. suara gimana tersampaikan Ah, dengan jelas? Sudah jelas Pak. Silakan share. Ini share materinya, monggo silakan Pak Latif. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya share screen dulu ya. Baik. Bu Leli hilang terus ya sinyalnya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sinyal saya hilang terus. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu panitia yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami. Untuk kelompok kami itu beranggotakan dengan Ketua Ibu Rosa Lesmana, Pak Ading Sunarto, dan saya sendiri atas nama Latif. Nah, untuk saat ini diseminasi dengan judul Pengenalan Kewirausahaan Digital pada Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia. Gitu. Kenapa kita mengambil tema tentang kewirausahaan? Karena kewirausahaan ini adalah sangat penting ya, yang harus kita miliki, terutama skill di mana skill ini harus dimiliki oleh setiap individu gitu. Nah, dalam hal ini kami dari kelompok tim PKM melakukan diseminasi yang ada di Malaysia.
Agendanya ini adalah yang pertama latar belakang masalah. Kenapa kita ambil masalah tersebut ya Pak ya? Karena memang pada dasarnya kita menemukan kendala yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang bertinggal di Malaysia gitu. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, apa yang kita lakukan di sana bisa terserap, terutama pemahaman atau mendapatkan wawasan terkait wirausaha gitu. Terus selanjutnya di sini kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia yang beralamat di Jalan Reko Sentra 20 Kajang Selangor, Malaysia, yang kami laksanakan pada tanggal 10 Februari 2024 yang bertujuan memberi bekal kepada anggota forum agar mereka memahami konsep bagaimana kewirausahaan, memiliki karakter wirausaha, mampu memanfaatkan peluang dan mendapatkan pengalaman langsung berwirausaha, serta terbentuknya lingkungan yang positif dan berwawasan wirausaha. Lalu metode pelaksanaannya yaitu pertama kita melakukan identifikasi permasalahan pada saat awal kegiatan untuk perumusan permasalahan dan sebagai bahan untuk perencanaan pemberian materi penyuluhan kepada forum anggota forum POKMA. Lalu yang selanjutnya itu survei ke Forum Komunikasi Muslimah Indonesia yang ada di Malaysia melalui surat menyurat dan online Zoom meeting sebagai objek tempat dilaksanakannya kegiatan PKM. Lalu selanjutnya melakukan studi literasi sebagai pedoman materi di dalam penyampaian penyuluhan selama proses kegiatan berlangsung. Pelaksanaannya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Itu Pak. Lalu pada saat pelaksanaan kegiatan, alhamdulillah teman-teman di sana sangat antusias terhadap kegiatan yang kita selenggarakan di sana. Hasil pembahasannya yaitu pertama tahap persiapan. Sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kami selaku dosen Universitas Pamulang melakukan prasurvei ke tempat yang akan menjadi tujuan PKM kami, yakni Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia, yang beralamat di Reko Sentral 20/2 Kajang Selangor, Malaysia. Penyuluhan ini bertujuan agar para anggota forum dapat meningkatkan kualitas dan motivasi berwirausaha. Selanjutnya tim PKM yang terdiri dari beberapa tim dosen, Prodi Manajemen Unpam, melakukan forum grup diskusi untuk mempersiapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk tanggal 10 Februari 2024. Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia, Jalan Reko Sentral 20/2 Kajang Selangor, Malaysia, dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama atau MOU Universitas Pamulang dengan Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia. Kegiatan PKM ini mengambil judul Pengenalan Kewirausahaan Digital pada Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia. Hasil pembahasan untuk melaksanakan kegiatan PKM ini digunakan beberapa metode, diantaranya pertama metode ceramah. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini penyuluhan dengan memberikan ceramah atau presentasi dengan judul sesuai judul PKM. Yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab. Jadi setelah kita melakukan satu diskusi, maka seperti biasa dilakukan tanya jawab, kira-kira apa nih yang menarik pada kegiatan kami. Selanjutnya metode simulasi. Penyuluhan ini juga menggunakan metode simulasi sehingga peserta langsung dapat mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Apabila ada kendala yang dirasakan, maka langsung dibantu pada saat pelaksanaan PKM. Penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan dan ilmu yang diserap oleh para anggota forum penyuluhan. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen Unpam telah berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambutan positif dan hangat dari tempat kegiatan PKM di Forum Komunikasi Muslimah Indonesia yang ada di Malaysia. Harapan kami selaku dosen dengan adanya kegiatan PKM ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat dalam hal sikap, disiplin, tanggung jawab, serta wawasan tentang berwirausaha.
Dalam laporan kegiatan ini mungkin banyak kekurangan yang ada untuk ini. Kami berharap masukan dan kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan PKM selanjutnya. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan PKM ini, dan kami mohon maaf apabila dalam kegiatan PKM ini banyak ditemukan kekurangan dan kesalahan. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah dokumentasi ketika kami di lokasi yang ada di Malaysia. Ini kegiatan dan peserta ketika kita lagi melakukan presentasi materi yang dibawakan oleh Ibu Rosa. Dan ini adalah kegiatan setelah acara berlangsung, pembagian pelakat, dan ini adalah dokumentasi kita bersama. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau di-sharing, mangga dipersilahkan. Terima kasih Pak Latif telah memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa ngikutin yang lainnya ya. Bapak dan Ibu mungkin mau menanggapi? Silakan Bapak dan Ibu. Ini pelatihan apa ya, Pak? PKM di Malaysia, Pak. Ya, PKM Motivasi dalam tentang bentuk UMKM. UMKM. Kewirausahaan, iya. Oh. Kalau mereka batas UMKM-nya berapa ya, Pak? Kalau di aturan kita kan itu bangsa 50 juta masuk usaha kecil. Kalau mereka berapa tuh, Pak? Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya kita di sana itu memberikan semacam motivasi, ya penyuluhan terhadap teman-teman kita yang ada atau tinggal di Malaysia gitu. Bagaimana mereka harus bisa mampu menambahkan skill individual atau misalkan kelompok gitu, teman Bapak Ibu Punten. Gitu. Motivasi skill Pak. Apa itu Pak? Kenapa? Maksudnya skill apa itu di situ? Di spesifikasinya apa? Oke, mungkin untuk skill itu kan, mohon maaf sebelumnya izin menjawab. Yang namanya berwirausaha kan kita harus apa nih potensi yang ada di diri kita? Apakah memang, mohon maaf, akan misalkan membuat satu produk semacam cinderamatакah atau seperti apa gitu. Tapi kemarin ada beberapa yang bertanya dia mempunyai usaha khususnya UMKM, dia lebih ke seni ya, ke seni gitu. Nah, itu seperti apa Pak kira-kira gitu tuh. Apakah bagus nih kalau misalkan dikembangkan mohon maaf di Malaysia gitu. Ya pada dasarnya yang namanya seni kalau misalkan dikembangkan di negara manapun mungkin itu bagus-bagus saja gitu. Cuman bagaimana caranya mempromosikan kepada aspek pasar di sana kira-kira seperti apa gitu. Kita sih lebih ke edukasi apa ya gitu, ke edukasinya seperti apa. Kadang-kadang kan mereka melakukan suatu gebrakan yang namanya motivasi dan demotivasi itu pasti ada gitu. Seperti itu. Oh gitu. Jadi bagaimana memotivasi kegiatan-kegiatan yang sudah ada berpotensi itu ditingkatkan supaya bisa dirasakan oleh masyarakat lingkungan setempatnya gitu ya? Betul. Oh gitu. Ya deh, makasih. Ada kegiatan lanjutan Pak Latif? Mungkin ke depan ada kegiatan. Ya. Di mana nih, di Selangor atau di mana? Di mana Malaysianya? Di Selangor, Pak. Oh, di Selangor. Di Thailandnya di mana? Thailandnya itu saya lupa namanya, Pak. Bukan di Chiang Mai? Di Pattaya? Bukan di Pattaya, tapi namanya lupa. Nanti Pak Irwan yang ngajak kita ya nanti. Enggak, Pak. Oke, Cuma nanya aja, karena kan skopanya di dalam spanduknya tuh kelihatan Singapura. Iya, Malaysia, Singapura, Thailand gitu loh. Pasti ada satu desa entah di pinggiran Bangkok atau di luar kota Bangkok gitu misalnya. Betul. Ada kita melakukan di Thailand juga, cuman lumayan dalam tuh daerahnya. Tapi namanya lupa apa. Fokusnya di Malaysia ya. Fokusnya sih intinya di Malaysia. Oke. Terima kasih Pak Latif. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih. Bu Leli sudah siap Bu Leli? Nanti hilang lagi Bu Leli. Bu Leli. Disimpan aja kalau hilang Pak. Hilang lagi Bu Leli, nggak ada respon.
Bisa ini ya Pak, bisa ditutup presentasinya Pak Alvin. Baik. Oh, Bul- oke, bul- izin close Nggih, ya. monggo. Nggih, di close. Bu Leli, Close. nanti hilang lagi Bu Leli. Pokoknya kita panggil 3 kali, nggak ada kita ganti yang lain Bu Leli. Oke, nggak ada ya Bu Leli ya. Bu Nurul Kamulumidia. Mohon maaf Pak, PPT-nya belum Nggak bisa. Pak Ahmad Maulana. Boleh mulai duluan ini Pak. Oke, silakan. Kita tunggu yang pokoknya nggak ada, kita dulukan yang lain Pak. Oke, silakan Pak Ahmad Maulana. Monggo, silakan share. Mohon izin ya Pak Monggo, Gatot monggo. Nggih, dan silakan. Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen terlebih dahulu. Monggo. Izin Bapak dan Ibu sudah Monggo, bisa silakan. terlihat? Sudah ya? Sudah, sudah. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang ada di room 9. Pak Gatot, mohon izinnya untuk mempresentasikan hasil PKM kami. Di sini Monggo, PKM silakan. kami berjudul penguatan manajemen pemasaran dan pengembangan SDM untuk meningkatkan daya saing UMKM binaan Musola Al-Mukarrabin. Anggota PKM saya sendiri Ahmad Maulana Panudin, beserta dua rekan kami Bu Diana Azwina dan Bapak Ismail Jamil. PKM dilaksanakan dengan objek PKM yakni Musola Al-Mukarrabin, musola yang berada di daerah Kedaung Pamulang, dengan tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah latar belakang dari PKM kami. Selama bulan Ramadan terjadi peningkatan aktivitas pemasaran baik dari musola maupun UMKM binaan. Jadi UMKM binaan di sini merupakan UMKM yang memang ada berdiri dengan dibina dalam yayasan yang sama dalam Musola Al-Mukarrabin. Musola mengadakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang menarik minat jamaah untuk berkunjung. Di sisi lain, UMKM binaan memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif guna menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Adanya kerjasama antara musola dan UMKM binaan memberikan peluang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Musola dapat menjadi basis promosi dan pemasaran bagi produk musola dan menjadi basis promosi dan pemasaran bagi produk serta pelayanan dari UMKM itu sendiri. Sementara UMKM dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas musola. Selain itu, kolaborasi antara musola dan UMKM juga dapat melibatkan program sosial atau kegiatan amal yang diselenggarakan bersama. Misalnya, musola dapat bekerja sama dengan UMKM untuk menyelenggarakan program santunan bagi masyarakat kurang mampu atau kegiatan penggalangan dana untuk kegiatan sosial. Dengan bekerja sama, kedua belah pihak dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi komunitas sekitar dan memperkuat hubungan antar musola, UMKM, dan masyarakat. Berikut adalah tujuan dari pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini terkhusus bagi UMKM binaan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan pemasaran dari strategi pemasaran dan penelitian. Nah, ini jadi kelihatan. Oh, kayak gitu tuh. Kan? Ya, aku backgroundnya Nggak usah diganti, dia aja Maaf background Bapak, agak itu. sedikit Yang ini presentasi aja. suaranya. Tapi kerekam kan? Dalam pelatihannya, di sini kami membagi ke beberapa seksi, tapi tidak saya jelaskan secara mendetail, hanya poin-poinnya saja. Yang pertama adalah pelatihan pemasaran digital dari sisi pemasarannya. Lalu yang kedua adalah pelatihan kewirausahaan, masih dari sisi pemasaran juga. Lalu ada workshop dari pengembangan SDM itu sendiri untuk pendekatan terhadap sumber daya manusia para UMKM. Lalu yang keempat ada sesi konsultasi individu.
program pelatihan keterampilan teknis, pembinaan pengelolaan keuangan, hingga kolaborasi dan jaringan usaha. Metode pelaksanaan atau implementation metodenya di sini mulai dari pertemuan awal, menetapkan rencana dan tujuan pelatihan bersama mitra PKM, yakni Musola Mukorobin. Yang kedua adalah survei preferensi, selanjutnya pelatihan tema PKM sesuai dengan tema yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada dukungan pasca pelatihan dan durasi pelaksanaan selama 5 hari sejak tanggal 25 sampai dengan 30 Maret. Ini kebetulan berada pada momen Ramadan 1445 Hijriah kemarin ya Pak ya. Ya, ya. Lalu untuk di sini saya juga melampirkan tinjauan pustaka. Ini juga sebetulnya pelengkap dari laporan akhir kami. Ada pelatihan pengembangan SDM, pengelolaan keuangan UMKM hingga strategi pemasaran untuk UMKM. Tidak saya bacakan untuk mempersingkat waktu. Dan ini untuk hasil result and outcomes dari PKM kami. Mulai yang pertama peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua peningkatan kualitas layanan UMKM. Yang ketiga hubungan erat dan komunitas. Dan yang keempat partisipasi UMKM dalam peningkatan kegiatan keagamaan dan sosial di musola serta dampak ekonomi positif untuk UMKM itu sendiri. Kesimpulan, pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi karyawan UMKM dalam peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM, serta berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi dan memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar. Dapat perlu kami sampaikan juga, untuk kegiatan ini juga kami laksanakan bersamaan dengan santunan anak yatim dan duafa di sekitar musola, sehingga membawa dampak manfaat juga bagi para lingkungan sekitar. Sarannya ini ada beberapa poin. Yang pertama pelatihan keberlanjutan, kedua kolaborasi dengan para ahli, yang ketiga evaluasi rutin, dan yang terakhir adalah pengembangan jaringan. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya Ahmad Maulana Irfanuddin selaku mewakili kelompok kami. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Gatot. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Maulana yang sudah memberikan tadi materinya dengan jelas berkaitan dengan penguatan manajemen pemasaran SDM UMKM. Mungkin Bapak dan Ibu mau menanggapi, silakan. Ada? Bu Reni mau menanggapi? Programmernya Rifki. Oh, kalau nggak ada saya. Oke. Mau menanggapi Bu Reni? Suaranya Pak Gatot. Mau menanggapi Bu Reni tentang UMKM tadi? Mau menanggapi nggak? Satu naga bubur. Oke, Pak Ahmad Maulana. Ini kegiatan ini masih berkelanjutan nggak Pak Ahmad? Bu Reni sudah tadi Bu Reni. Bu Reni tadi sudah kita sampaikan, saya wakili untuk Bu Reni. Oke. Ya, tadi sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan karena mewakili dengan Bu Reni yang Pak Narti. Jadi nggak usah khawatir, Bu Reni sudah terwakili ya. Oke, ini untuk silakan ini Bu Reni di close untuk ini. Iya, ya. Pak Ahmad Maulana itu ada kegiatan berkelanjutan nggak Pak Ahmad? Ya, mohon maaf lagi ya Pak. Jadi untuk ini sebetulnya memang perlu adanya pendampingan secara Saya akan mempresentasikan PKM saya di KPU Kota Jakarta Timur dengan judul Sosialisasi Kepemimpinan Transnasional dalam meningkatkan kinerja pegawai Komisi Jakarta Timur. Bu Reni tadi sudah tim saya di sini ada Pak Sunardi, ada Pak Gatot, Gus Jono. Nah di sini berkaitan dengan abstraknya sumber daya manusia dalam satu organisasi merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan organisasi. Mohon maaf tujuan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan apabila di dalamnya terdapat manusia-manusia dengan satu tujuan yang sama untuk menjadikan organisasi tempat ia bekerja mohon maaf Pak Idil. Pak Gatot,
Saya Iya. kira di belok kanan, apalagi ini. Maaf Pak, nggak jelas. Lagi semangat ketuanya. Oh, tadi udah. Sudah. Oke, maaf, nggak kedengaran Pak, mic-nya di sini error. Ya udah kalau gitu Pak, makasih. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti double Bu ya. Oke, berikutnya Pak Bu Nurul ada Bu Nurul. Bu Ren, Bu bisa di close Bu Reni. Apa Pak? Bisa ditutup Bu Reni. Ya udah. Ya, tadi sudah ada nanti rekamannya udah ada Bu Reni, kita sampaikan tadi. Ya, ini Bu Leli ada Bu Leli. Belum kelihatan Bu Leli, hilang lagi. Bu Leli, Bu Nurul belum muncul. Pak Mahnon sudah siap? Halo Pak Mahnon. Ya, Pak, maaf. Disambi soalnya. Hah? Ya jangan Disambi, disambi. maaf. Kalau enggak tak tinggal nanti ya. Jangan. Bu Reni silakan di close Bu Reni. Duduk dulu ya, saya sebentar presentasi Silakan sebentar ya. share screen Pak Ya, Manon. malu saya dilihat. Silakan Pak Manon. Ini masih ada yang lama Pak Gatot? Langsung timpa aja share screen. Ya. Oh, nggih. Sekedap. Nyun sewu Pak, ini sambil di Victor. Oke. Sudah terlihat Pak? Sudah Pak, silakan. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Gatot. Izin Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang ada di room 9, saya Mahnun Masadi akan mempresentasikan hasil PKM dari kelompok kami ya, dengan judul Sikap Inovatif dan Kreatif sebagai dasar jiwa kewirausahaan siswa untuk bersaing dalam era digitalisasi produk. Timnya adalah saya sebagai ketua pelaksana, lalu ada Pak Ahmad Nur Hadi sebagai narasumber, dan Pak Dr. Arif Budianto Presentasi ini Pak Nur Hadi sebagai narasumber juga. Lalu ini isian dari PPT untuk diseminasi. Rumusan masalahnya ada pendahuluan juga, lalu ada metode, hasil, dan pembahasan. Untuk pendahuluan ini ada sedikit undang-undang lah gitu Pak ya. Ada pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk kegiatan salah satu tridharma menurut undang-undang berikut. Lalu bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas ya, yang dirancang oleh Unpam untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Langsung saja ke rumusan masalah. Adanya perkembangan teknologi informasi dan internet, lalu peningkatan jumlah pengguna internet, dan pertumbuhan pemasaran digital saling berhubung dan membentuk landscape baru dalam ekosistem global. Lalu rumusan masalah selanjutnya adalah, nah ini belum siapnya para siswa SMK Putra Pertiwi Pondok Cabe Tangsel dalam menghadapi era digital pada saat sekarang, dengan sikap inovasi dan kreasi yang diimplementasikan pada keseharian mereka. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang dapat menggerakkan jiwa kewirausahaan siswa SMK Putra Pertiwi Pondok Cabe Tangsel. Di sini adalah metode, tempat, dan waktu kegiatan. Audiensnya adalah siswa, guru, dan staf yang hadir pada waktu PKM melalui tatap muka. Selanjutnya metode kegiatannya adalah seperti biasa sosialisasi ya tentang perlunya perkembangan teknologi, lalu fokus pada demonstrasi juga ya, menunjukkan web-web pemasaran yang sudah banyak ya. Lalu ada juga e-commerce ya, pengetahuan tentang e-commerce dan lain-lain.
Langsung saja ke hasil dan pembahasan. Secara keseluruhan jiwa kerusahaan adalah kombinasi dari kreativitas, ketahanan, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi yang memungkinkan seseorang untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam dunia bisnis yang dinamis. Karena eh, sekarang ini sudah digitalisasi, sudah eh, dalam semua bidang ya. Jadi tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tapi sudah masuk ke bidang marketing atau pemasaran ya. Eh, Penutup PKM ini diadakan 3 hari ya. Pertama minta izin, lalu survei tempat, lalu kami mengadakan sosialisasi ya tentang pentingnya eh, digital marketing ini. Ini foto-foto kegiatan ya. Lalu, nah, terima kasih. Wassalam, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Gatot waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahnun. Ya, Oke. untuk minat usaha siswa-siswanya gimana Pak di sana di SMK-nya? Ada Ya, karena SMK Pak kebetulan di situ juga ada apa program apa namanya itu mereka bikin program apa masak-masak gitu Pak ya. Jadi mereka pas banget karena memang harus memasarkan hasil apa hasil kreasi mereka dalam dunia tentunya dalam dunia apa ya food ya F&B gitu Pak. Jadi pas banget gitu. Secara kelompok ya? Betul betul Bapak. Oh, jadi Oke. belum secara individu ya pengembangannya ya Belum, nanti. oke. Kalau secara Oke. individu ya mungkin keberlanjutan mungkin insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Manun ya. Matur Ya, nuwun, kali ini Pak. cepat. Bu Leli sudah siap Bu Leli? Error Matur lagi nuwun, Bu Leli. Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Manun. Bu Leli sudah siap. Bu Leli sudah siap. Halo. Halo Bu Leli sudah siap untuk mengisi. Ini asik Bu Lelinya. Sepertinya nggak nyambung ya. Bu Leli sudah siap Bu Leli? Halo? Bu Leli sudah siap untuk presentasi? Bismillah, Bismillah, aku siap ya. Oke, Ya Allah, aku siap. silakan. Nanti hilang lagi. Fokus, Bu. Oke. Silakan Bu Leli. Tuh, hilang lagi. Seperti terkendala. Kalau Pak Melvin ada ya Pak Melvin? Oh, Pak Melvin siap ya? Pak Melvin dengan kelompok dengan Bu Nurul ya Pak Nurul ya Bu, Pak Melvin. Halo Pak Melvin sudah siap Pak Melvin? Ini yang sudah siap Bu Leli belum? Ya. Bu Leli. Ya, Halo, Pak. Pak Gatot, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar, tapi putus-putus. Halo Pak, suara saya terdengar kah? Terdengar Ibu, tapi Ya. agak putus-putus Saya ya. udah share screen. Oh, belum muncul. Saya udah share screen nih. Tapi Apakah belum sudah terlihat? belum muncul ya. Mungkin Pak Melvin bisa mempersiapkan dulu sebab saya kontak Bu Lelinya. Silakan Pak Melvin dulu menyiapkan Bu Lelinya, sebenarnya terkendala sinyal. baik Pak Gatot, Oke. kita Silakan Pak Melvin. coba share screen ya Pak Gatot ya. Pak, di lain mata kuliah
Silakan Pak Melvin. Iya, Pak Gatot, sebentar lagi nyari share screen-nya, Pak. Belum masuk Pak Melvin. Ya, udah. Oh, Oke, ini yang ya. lama ini. Sebentar, Pak. Ya, Ini sudah. yang Ya, lama sudah. salahnya ini. Untuk Bu Leli bisa kirim PPT-nya ke saya, nanti coba kita tampilkan. Oke, kira-kira sudah kelihatan share screen-nya, Pak Gatot? Sudah, silakan Pak Melvin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izin share screen Bapak Ibu, kami dari kelompok PKM yang diketuai oleh Bapak Abdul Khair, Bapak Suhandi anggotanya, terus saya Melvin Zakri. Dan pada saat ini kita mau diseminasi tentang hasil PKM kita di Desa Ranca Sumur Serang, Banten. Dan kali ini kita mengadakan pelatihan digital marketing untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di desa tersebut. Baik, pertama-tama kita memberikan pelatihan kepada masyarakat di sana ini tentang bagaimana mengetahui target pasar ya dalam untuk memasuki sebuah pasar kita harus tahu dulu siapa target kita atau yang kita kenal dengan STP atau dengan kepanjangan segmenting, targeting dan positioningnya. Yang pertama itu siapa konsumen dan pelanggan kita. Nah, kita harus pahamin siapa yang menjadi target pelanggan kita di tempat kita melakukan usaha. Terus yang kedua, produk apa yang biasanya mereka beli. Dan yang ketiga, mereka biasanya membeli di tempat siapa, ya, atau mereka membeli sebagai pembeli pertamakah atau sebagai pembeli ulangan atau repeat order. Terus kita juga bisa melakukan upselling, meningkatkan jualan kita dengan cara juga menanyakan would like try with that atau apakah mereka ingin membeli produk yang lainnya yang lebih dari produk yang ada saat ini. Terus yang kedua kita cek pesaing kita, siapa kompetitor kita yang ada di situ, siapa target mereka. Terus juga kita buka pasar baru dengan menyasar target pasar penceruk pasar atau niche market. Dan selanjutnya dengan target pasar yang ada kita lihat analisa produk layanan yang kita punya ya seperti kelebihan produk kita apa saja, terus siapa saja yang diuntungkan, terus juga kita bisa melakukan market research dengan cara membuat followers, terus membuat format yang mudah dengan Instagram Story, terus juga ada juga membuat pertanyaan yang sesederhana mungkin dengan menghindari pertanyaan jawaban yes atau no, tapi dengan pertanyaan yang cukup memberikan masukan. Terus yang berikutnya adalah meminta saran ya melalui DM Instagram
dan lain-lainnya. Dan target pasar yang keempat adalah dengan memilih target yang spesifik ya, seperti usia, lokasi, jenis kelamin, pendapatan dan pekerjaan, tingkat pendidikan dan status. Dan yang kelima yaitu dengan memahami psikologi target kita ya, ada personality dan tingkah laku, attitude dan nilai yang mereka punya, terus minat dan hobi serta gaya hidup stylenya seperti apa. Dan yang terakhir adalah dengan mengetahui target pasar dengan cara evaluasi ya. Apakah permintaan pasar sudah cukup untuk merilis produk yang dengan layanan yang baru, atau apakah harga sudah terjangkau, apakah cara terbaik menghubungi atau mempromosikan produk yang kita miliki. Dan setelah itu kita pahami lagi jenis-jenis digital marketing yang ada, seperti SEO atau Search Engine Optimization, dengan melihat high quality kontennya seperti apa. Kita bisa melihat, mencoba mengklik di Google Search, apa mungkin seperti manfaat minum susu kental manis. Maka akan keluar susu kental manis yang mereknya lagi viral ya, mungkin seperti yang ada di yang saya paparkan ini, ada Present Flag Indonesia dan mungkin masih banyak juga yang lainnya. Nah, yang kedua dengan CEO ini kita bisa melihat guest blogging ya. Guest blogging ini dengan cara mengetahui siapa-siapa pengunjung-pengunjung yang ada di yang sering melihat konten pencarian tersebut. Dan yang ketiga image dan video, mungkin kita bisa tampilkan foto-foto dan video-video. Dan berikutnya direct mail, ada juga dengan membuat pesan di situ. Dan yang kelima itu social presensi, cara-cara sosial media yang ada, terus dengan cara melihat metadata. Dan seterusnya digital marketing juga bisa menggunakan research and know your audience ya, dengan meneliti dan mengenali audiens kita. Terus yang kedua dengan pick your social platform, dengan melihat sosial medianya seperti apa aja. Terus pick your KPI dengan memilih KPI. Terus ada social media playback atau tulis buku pedoman tentang media sosial. Terus align your company with your plan, sejajarkan perusahaan Anda dengan rencana. Terus schedule and how each week the schedule process. Nah, itu juga dibuat jadwal setiap hari atau 1 jam berapa kali kita, 1 minggu berapa jam kita melakukan mengisi konten. Terus membuat dan kreasi yang baru. Terus ada lagi relevan konten-konten yang relevan dengan produk kita. Terus ada treat all social channel separately, dengan memposting memperlakukan semua saluran sosial media yang ada. Terus do reporting and reanalyzing, dengan melakukan pelaporan dan analisis tentang apa yang sudah kita buat. Nah, ini jenis-jenis digital marketing mungkin bisa kita lihat seperti contoh ada sosial lah, terus ada lagi jenis-jenis marketing dengan membuat konten-konten blog, terus seperti video, terus ada lagi market graphic dan sosial media. Berikutnya ada lagi dengan cara tren 2018 sosial media dengan melakukan engagement, dengan keterkaitan antara kita dengan para pelaku aktif yang di sosial media. Terus chatbot, terus ada juga social listening tool dan Instagram Story. Tantangan yang kita dapati di dalam sosial media ini sebagai UMKM adalah seperti saya tidak punya waktu mengurus media sosial. Terus mereka juga banyak mengatakan kapan waktu yang tepat untuk update. Terus ada lagi pertanyaan bagaimana membuat rencana pemasaran di media sosial. Terus ada lagi mengatakan apa sih engagement itu. Terus perlakuan seperti beriklan di Facebook seperti apa, di Instagram seperti apa. Terus perlakuan outsource dan pengurus media sosial bisnis siapa saja. Dan banyak sekali jenis-jenis sosial yang mereka masih bingung dalam melakukannya. Nah, ini seperti contoh yang kita tampilkan ada memasarkan produk kecantikan, terus juga ada produk untuk pengharum, terus juga ada produk makanan seperti warteg dengan menyajikan berbagai macam tempat yang menarik, media yang cukup interest. Dan ini juga ada fashion, ya. Di sini juga ada tampilan beberapa model baju. Dan begitu kira-kira untuk pelatihan digital marketing yang kita lakukan di PKM
di Rancas Bitung Serang. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melvin. Sama-sama Pak Mau Gatot. tanya sedikit Pak Melvin, untuk Boleh. pelatihan itu motivasi mereka gimana Pak? Setelah mengikuti pelatihan ada nggak bentuk digital marketing yang digunakan mereka? Iya, tadi ada beberapa pertanyaan. Mereka ada yang masih belum familiar dengan media digital, tapi alhamdulillah setelah kita berikan pencerahan, akhirnya mereka tertarik untuk memperluas pasar produk mereka. Oke. Ya. Berarti ada kegiatan lanjutan ya Pak Melvin ya? Untuk Insya Allah Pak Gatot, Oke. kita akan Mudah-mudahan nanti ke depan semakin lebih bagus lagi. amin, Terima amin, kasih amin. Pak Melvin. Sama-sama Pak Gatot. Ya. Bu Leli, Bu Leli sudah siap Bu Leli? Top share. Bu Leli sudah siap? Oke, sudah siap. 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 Presentasi. Strategi ya Bu Leli? Ya, udah belum? Sabar. Gak ada namanya ya? Mudah-mudahan nggak ini ya. Cepet-cepet aja, yang penting aja Bu Leli. Yang penting aja dibacanya, nggak usah semuanya. Ya, cepat-cepat. Oke, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas gangguan daripada jaringan kami ada di lantai 5. Saya sebagai speaker Leli Suryani, kemudian anggota saya adalah Ibu Eka dan Bu Rahma. Adapun kegiatan PKM kami adalah mengenai strategi potensi industri coklat dengan menggunakan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Berikut adalah introduction-nya, kemudian susunan daripada fenomena adanya permintaan lakukan PT Kolin dari sehingga mengevaluasi strategi. Ya, keputus. Sudah terwakili ya Pak ya. Pak Aidil mungkin ya. Kita lanjutkan nih, keputus Bu Lelinya. Oke Pak Aidil, monggo Pak Aidil. Ini beneran Pak Gatot. Nanti saya ngomong dia Pak Bu Lelinya muncul. Nah ini kalau kita nunggu kan nggak mungkin tertunda. Nunggu. Sinyalnya Ya kurang udah. bagus kan dia. Berarti kalau saya bicara nanti Bu Leli pas masuk bicara juga bagaimana? Dia kan nggak ada di sini. Iya berarti ini ya, berarti Bu Leli habis saya Pak gitu kalau muncul ya Pak. Oke. No, dia udah bilang Pak Iki piye katanya gimana? Ya siap Pak. Oke, saya kontak inisiatif, dia. Pak. Oke, monggo. Udah muncul Pak Gatot? Oh, sudah cukup, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya Pak suaranya? Suaranya masuk, oke, sudah jelas. Silakan Pak Aidil. Alhamdulillah. Izin menyampaikan diseminasi PKM mengenai modal usaha bukan penghalang dalam mewujudkan wirausaha muda kreatif di era kompetitif pada siswa SMK Properti Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Gatot sebagai moderator dan rekan-rekan semua. Kami bertiga di sini bersama saya sendiri, Bu Denov dan Pak Hartono. Kemudian kenapa kita mengambil judul tentang wirausaha ini? Karena di Tangerang Selatan ini
UMKM yang tersebar dari data BPS ini menunjukkan kurangnya atau terbatasnya bahkan ketimpangan antara jenis industri dari satu dengan yang lainnya. Di sini pengolahan pangan tinggi, kuliner tinggi dibandingkan dengan lainnya. Sehingga eh, kami menilai bahwa perlu ada pembekalan kepada siswa-siswi generasi muda untuk menjadi wirausaha agar tidak ada ketimpangan mengenai industri atau UMKM seperti data BPS ini. Nah, padahal fenomena yang terjadi ini eh, literasi digital menurut penelitian di sini generasi Z ini usia 13 sampai 20 tahun 22 tahun ini berpeluang lebih tinggi mengerti mengenai digitalisasi. Sehingga dengan adanya kemampuan atau capability mengenai digital, nah wirausaha generasi muda ini bisa berpeluang menjadi wirausaha yang sukses. Terlihat di sini lambang kuning-kuning itu kemampuan Gen Z untuk menguasai digitalisasi. Sehingga generasi muda ini punya peluang untuk menjadi wirausaha yang sukses di era digital dan kompetitif saat ini. Nah, dari latar belakang tersebut, kami mengadakan PKM terhadap siswa di SMK Putra Pertiwi ini apa namanya mengenai khususnya wirausaha muda kreatif, sehingga modal itu bukan menjadi penghalang karena kebanyakan mereka itu apa namanya tidak ada modal saja. Nah, kita sampaikan di sini dengan metode diskusi sharing tanya jawab mengenai wirausaha. Alhamdulillah hasil pembahasan saat ini mereka antusias bertanya mengenai wirausaha, bagaimana bisa menjadi wirausaha yang sukses walaupun dengan modal minim atau tidak ada modal. Yang penting di sini perlu adanya ilmu terlebih dahulu, pembekalan sehingga mereka bisa menjadi wirausaha muda yang kreatif. Dan kesimpulan saat ini, alhamdulillah tadi sebagaimana foto-foto yang disampaikan di SMK Putra Pertiwi ini bertambahnya keilmuan, kemudian antusiasnya mereka dalam tanya jawab, kemudian mereka juga apa namanya bisa dengan harapan menerapkan keilmuan wirausaha ini saat menjadi siswa atau saat sudah lulus menjadi siswa. Terima kasih Pak Gatot dan rekan-rekan. Sekian apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aidil Effendi. Mau sedikit tanya Pak Aidil, itu dari anak-anak ada nggak yang tertarik untuk usaha Pak sesudah nanti selesai di sekolah? Atau mungkin ada yang punya usaha? Sudah ada yang usaha Pak. Tadi yang bertanya yang anak perempuan yang tadi itu, yang perempuan itu, dia bisa bikin seblak. Oh. Bisa bikin seblak katanya infonya. Cuman apa seblaknya itu ya ala kadarnya lah. Ya, Karena untuk dia hobinya versi makan. anak-anak dulu ya. Ya, hobinya makan katanya. Iya. Jadi jadi usaha ya, hobi itu makannya. ada yang pesen beli jual. Nah, saya bilang di situ diniatin. Nah, bisa Canva enggak? Nah, dia bisa Canva Pak Gatot. Canva aplikasi yang sederhana buat desain. Alhamdulillah. Bisa. Nah, itu dibuat dari situ dulu. Jadi 4P dilaksanakan. Ada promotion. Produk kan udah ada nih. Price sudah ada gitu kan. Nah, price sudah ada tempat walaupun online. Nah, sekarang satu lagi promotion. Nah, gitu. Kalau nggak ada promotion ya. Sudah ada contoh nyata ya di siswanya ya. Jadi ya, alhamdulillah. yang lain semakin tertarik. Ya. Yang lain antusias tuh. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil gitu kan, mulai dari saat ini jangan nunda dulu kan nunda biasa ya, gitu. Iya ini nggak salah, trainernya nggak salah. Pay order dulu gitu Pak Gatot, pay order. Nah, yang penting ya, kan, Pak Irwan mau nambahin mungkin, mau nanya kan? Ya, saya senang banget tadi ada itu Pak Edil, apa namanya
udah ada katakanlah trial errornya dari siswa gitu ya. Cuman saya tertarik dengan data itu, Pak Idil. Data itu di level mana itu data sekian banyak di halaman coba PowerPoint-nya deh, mohon maaf deh. Yang mana, Pak? Yang di awal Yang kuning itu kan di sama awal oranye tadi ada tentang yang grafik Kementerian goreng-goreng. Perindustrian gitu Oh, ya. siap. Oke, siap. Nah, setelah itu menurut saya terlalu gede banget gitu loh. Nah, ini. Ah, Nah, itu data maksud saya begini. Data narik datanya terlalu luas gitu loh. Kenapa nggak diambil dispesifikasi ke data Tangsel atau mana gitu. Nah, halaman PowerPoint yang kedua coba lihat deh. ini. Nah, itu data dari mana itu, Pak? Data di level mana itu? Jadi gini, Pak. Kita mencari apa namanya fenomena itu kan data itu tidak mudah ya, Pak. Jadi Betul. kita buat nyari big data, BPS, kemudian kata data dan sebagainya. Ini yang saya temukan fenomenanya secara umum. Saya belum menemukan fenomena jelisasi di Tangerang Selatan. Jadi untuk mewakili data Tangsel, saya pakai data BPS yang di atas. Untuk literasi digital secara umum, yang saya dapat hanya ini, Pak. Belum dapat yang Tangsel-nya. Baik. Karena data yang saya cari ini, ketika saya mencari itu, banyak data, puluhan data yang saya lihat itu, karena saya hobinya mencari data, Pak. Sekarang lagi disertasi juga tentang UMKM. Jadi bukan belasan lagi, puluhan data yang saya lihat itu banyak. Dari BPS itu saya kumpulkan. BPS itu. Ada BPS itu kan ada namanya, kalau kita di sini nih, ada datanya itu BPS itu ada 4, Pak, di sini. Nah, saya lihatkan bentar. Jadi banyak sekali data-data itu. Nah, saya bongkar ini misalnya tentang data. Nah, ini data statistik daerah Tangerang Selatan. Kemudian data lagi di Data sini. tentang apa itu di Tangsel tuh, Pak? Banyak, ini banyak. Makanya, nah, Enggak, maksud saya dengan kontekstual Abdimasnya gitu loh. iya, maksud saya gini, Pak. Maksud saya kan dalam mencari data itu gini nih. Misalnya gini. Nah, nih saya ini. Nah, di sini kan data nih, Pak. Ini saya cari nih fenomena di sini apa. Nah, ini kan puluhan data nih, Pak. Nah, saya baca nih satu-satu nih, Pak, nih. Tuh. Nah, ini banyak sekali data. Nah, ini yang saya cari tentang fenomena di wirausaha. Ini ini mengenai data BPS Tangsel. Ada juga data tentang Enggak, kita maksud statistik. saya gini, itu saya bisa paham lah. Artinya data umum, data BPS, data Tangsel yang mau dipilih dengan kontekstual Abdimasnya Pak Aidil itu udah Nah, relevan. Itu yang saya maksud gitu loh. Kalau itu didalami dan menjadi satu apa namanya latar belakang akan lebih tercantum dilengkapi kejelasan itu. Jadi menurut maksud saya jangan terlalu jauh di level nasional gitu loh Pak, Departemen Perindustrian datanya gitu atau BPS gitu loh. Artinya di down to earth kan gitu loh Pak. Kalau saran saya, kalau memang udah itu ya cukup. itu jurnal, Makasih. Pak. Itu literasi Kominfo itu di jurnal. Ya oke, silakan. Jadi literasi digital itu Kominfo itu bukan dari Kominfo-nya, dari jurnal Silakan. yang memberitakan itu Kominfo, bukan dari Kominfo langsung. Ya. Oke, sudah cukup Pak Adil, Pak Alan. Makasih. Jurnal. Cukup. Jadi makasih waktunya ntar. Pak Gatot Gatot tahu. kesian. Pak Gatot Gatot kesian. maksudnya kenal saya hobi itu Pak, Iya. penelitian mencari data banyak, dapatnya itu. Siapa tahu nanti lebih dipersempit tapi mengangkat Tangsel gitu kan Pak Alan, Pak Irwan. Ya, karena Ya. itu belum Iya. dapat. Udah saya jawab. Mudah-mudahan Ini nanti kan yang dapat. penting poinnya adalah Abdimas, Iya. gitu kan? Ada tindak lanjut yang tadi promotionnya yang belum kata Pak Iya. Aidil. Itu bagus banget itu tuh. Iya. Itu Iya, keren. Mas. Nanti Saya dapat itu Abdimas Gatot. jadi penelitian Pak, Itu boleh keren. Pak? Ya kan
pusat big datanya beliau. Terima kasih Pak Idil, Pak Siap, Irwan. siap. Baik, Mudah-mudahan terima nanti kasih. semakin lebih baik. Terima kasih diskusinya biar nggak keganggu yang lain. Iya, Berikutnya biar Pak seru Widi. aja. Pak Widi udah siap Pak Widi? Pak Widi mana Pak Widi? Pak Widi diwakili siapa Pak Widi? Siap Pak Gatot. Oke, Saya wakil Pak nanti Eri ya? mewakili. Sebentar ya Pak. Oke Pak Eri, silakan. Apakah sudah muncul Pak Gatot? Sudah Pak Eri, silakan Pak Eri. Baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi pada wabarakatuh. moderator Pak Haji Gatot Gus Jono dan teman-teman yang ada di room 9 ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili dari Ketua PKM-nya yang berhalangan hadir yaitu Pak Widi Wicaksono. Ini beserta anggotanya sekaligus saya selaku anggota, Heri Murtioko, kemudian Pak Haji Suyatin selaku anggota. Di dalam PKM kali ini, judul yang kami ingin sampaikan adalah implementasi kepemimpinan dalam mewujudkan wirausaha muda di era kompetitif siswa SMK Putra Pertiwi di Tangerang Selatan. Slide berikutnya adalah kami mendapatkan data dari BPS Tangerang Selatan bahwa IPM Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu sebagaimana yang ada di layar ini bahwa angka harapan hidup kira-kira 72 tahun, kemudian angka harapan nama sekolah itu 14, sekian, itu berarti secara keseluruhan di tahun 2020 sampai 2022 bahwa kondisi pendidikan anak-anak penduduk di Tangerang Selatan ini hanya sampai D3. Kemudian slide berikutnya kami juga nukilkan dari data box kata data co-ID bagaimana persepsi dari generasi milenial maupun Gen Z terhadap pekerja lepas atau pekerja tidak tetap, bisa dia disebut gig ekonomi. Ternyata generasi milenial itu berkeinginan menjadi pekerja lepas atau pekerja tidak tetap itu 84%, kemudian Gen Z-nya 81%. Nah, menurut pendahuluan yang tadi saya sudah sampaikan di slide yang sebelumnya sampai yang saat ini, kami tim PKM-nya menyimpulkan bahwa minat generasi muda pada saat bekerja lepas atau freelance ini sangat tinggi dan belum begitu berminat atau berkeinginan secara nyata untuk melakukan usaha sendiri atau wirausaha. Kemudian berlanjut dengan metodologinya. Metodenya yang kami sampaikan dari tim PKM kali ini adalah diskusi interaktif, sharing pengetahuan dari pembicara, kemudian ditutup untuk menyemarakkan suasana, kita lakukan kuis. Berikutnya hasil yang kami dapatkan di dalam PKM ini bahwa para siswa dan siswi SMK Putra Pertiwi Pamulang Tangerang Selatan ini mereka sangat antusias untuk mendapatkan tambahan keilmuan pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi era digital dan bagaimana mereka dapat kompetitif nantinya pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Kemudian
kesimpulan berkaitan dengan saran dan kesimpulannya, hasil dari PKM yang kami telah lakukan bahwa antusiasmenya ini sangat tinggi. Kami tadi nukilkan beberapa foto yang selama kegiatan. Kemudian kami juga memberikan saran kepada para siswa dan siswi SMK Putra Pertiwi tersebut bahwa harus konsisten pada saat mereka mendapatkan keilmuan pembekalan, kemudian dapat mengimplementasikan pada saat mereka nanti masuk setelah selesai di dalam pendidikan formalnya untuk mendapatkan hal-hal yang baru dan hal-hal yang baik dan langsung dapat di bekal-bekal tersebut dapat diimplementasikan atau diterapkan agar mereka dapat kompetitif karena sekarang ini kalau melakukan pemasaran dan lain-lain secara secara yang saat ini ada konvensional ini akan nanti tergerus walaupun mungkin produk dan barang-barang yang dihasilkan adalah baik tapi cara penyampaian kepada khalayak itu lebih variatif. Ini ada beberapa foto-foto kegiatan kami. Demikian presentasi PKM yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri Murtioko yang telah menyampaikan. Ini satu paket dengan Pak Aidil juga ya Pak Eri ya? Iya Pak. Jadi Iya. dalam satu tempat kan kita diperbolehkan untuk melakukan PKM secara bersamaan dengan tema dan materi yang berbeda-beda. Ya, saling mendukung ya untuk peningkatan kompetensi tadi ya. Nah, ya seperti sudah sampaikan Pak Aidil tadi bahwa motivasi siswa-siswanya untuk berwirausaha kan juga sangat tinggi ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi wirausaha muda yang seperti yang diharapkan. Oke, terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih kembali Pak Gatot. Saya izin stop screen ya. Monggo, monggo. Berikutnya dari kelompok Bu Ratu Prayuna. Ratu Prayuna ada? Ratu Prayuna. Pak Julian Bayu. Pak Julian Bayu, Pak Andre ya, makil Pak Julian Bayu. Pak Andre. Pak Andre siap. Ada Pak. Oke, silakan Pak Andre. Monggo, silakan share screen-nya Pak Andre. Silakan Pak Andre, share screen. Dari saya Pak Andre, kita bantu dari saya. Halo. Pak Andre tadi materinya sebentar ya. Sebentar Pak Andre. Hari dengan Pak Zulfitra ya Pak Andre. Pak Julian Bayu, Pak Zulfitra. Oke. Bentar. Sudah kelihatan Pak Andre?
Halo, Pak Andre udah siap? Pak Andre-nya hilang. Pak Irwansyah mewakili siapa, Pak Irwansyah? Mungkin Pak Irwansyah? Pak Andre-nya hilang. Pak Irwansyah? Selamat siang, Pak Irwansyah. Iya siap, Pak Gatot. Oke. Saya share atau Pak Gatot yang share? Oh, kalau Bapak ada nggak apa-apa. Bisa dari Bapak lebih enak. Bapak bisa ngatur Ya, siap. alurnya. Saya coba ya. Monggo, silakan. Yun sewu. Oke. Udah kelihatan belum? Oh, sudah, Pak. Sedang. Nah, itu udah tuh. Oke. Nggak bisa lihat nih kayaknya. Saya udah share nih. Oh, sudah kelihatan, Pak. Hah? Sudah kelihatan. Udah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke. Terima kasih Pak Gatot atas Mari, kesempatan. Pak, silakan. Saya akan singkat aja. Judulnya ini sebetulnya Abdi Mas yang klasik ya buat kita semua orang Unpam. Tapi namanya Abdi Mas memang harus didiseminasikan gitu. Yaitu judulnya pengembangan program pelatihan karyawan UMKM. Jadi UMKM di apa di musola dekat Unpam ini Mukorobin apa namanya dekat Kedaung gitu ya itu kita coba optimaskan di situ gitu. Nah, itu judul kita. Kemudian mana nih ini halaman berikutnya. Kok nggak bisa Pak ini Pak Gatot? Ke bawah, Pak. Dia pakai Hah? PDF, Pak. Digeser ke bawah. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya masalah utamanya itu masalah klasik kualitas layanan yang karena mereka mungkin pengetahuannya sangat terbatas. Jadi di dalam bulan Ramadan itu biasanya banyak sekali pembeli gitu dan mereka juga bagaimana membuat layanan menjadi efisien, efektif dan disukai oleh pelanggannya memang tidak mudah dan teorinya juga memang mereka belum memiliki ya kita coba optimaskan di situ gitu. Dan pengelolaan keuangannya juga masih sangat sederhana sehingga apa namanya ya masih tradisional lah tapi nggak apa-apa juga dan itu kan memberikan pengalaman tersendiri buat apa namanya si karyawan UMKM itu sendiri. Nah sebetulnya Abdimas kita ini bagaimana memberikan pengalaman menyusun program pelatihan, melaksanakan program pelatihan, tapi enggak terlalu ideal, tapi yang sangat 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 praktis di dalam apa namanya bisa digunakan lah untuk mengatasi misalnya apa pelatihan layanan. Ya, kita langsung praktekin aja misalnya 3S gitu ya. Nah, gitu apa senyum sapa apa namanya Senyum, salam, sapa. salam yang sederhana. Kadang itu mereka juga tidak tidak apa namanya tidak lupa manusiawi buat saya. Nah itu kita ingatkan kembali. Nah background latar belakang ini sangat spesifik sekali itu tentang ya itu tadi saya bilang keterbatasan pengetahuan, keterampilan. Karena memang ya mohon maaf level pendidikan mereka juga sangat apa namanya minimal gitu sehingga keterbatasan apalagi dengan menggunakan teknologi pemasarannya gitu dan kalau dengan teknologi sebetulnya bisa. Nah, ini yang masih belum tersentuh oleh mereka walaupun mereka punya handphone gitu ya. Nah, ini yang kita coba berikan pengalaman-pengalaman itu. Nah, purpose of community services-nya adalah kita pengen ningkatin lah walaupun sedikit banyak itu skillnya, knowledge-nya sama attitude-nya, skill itu knowledge sama sikapnya dari 3S itu tadi itu menurut kami tim bertiga gitu itu sebetulnya bisa bisa meningkatkan
kualitas layanan, dan kalau kualitas layanannya seperti itu, ya diharapkan pembelinya juga, pelanggannya juga banyak, gitu Pak Gatot. Nah, itu tujuannya. Kemudian tadi saya katakan kualitas layanan, kualitas pengelolaan keuangan, kemampuan pemasaran. Ini lagi yang tadi Pak Aidil juga bilang, pemasaran memang tidak mudah, ya. Walaupun saya juga tahu teorinya yang 4P apa dengan bauran pemasaran dengan 7P-nya itu khususnya jasa gitu. Prakteknya susah juga Pak Gatot. Prakteknya susah. Itu kita memahami banget gitu. Dan kita jelaskan bahwa fakta-fakta yang teori seperti itu mengimplementasikan memang ada kesulitan tersendiri. Nah, kita mencoba metode pelaksanaannya, biasalah menetapkan rencana tujuan pelatihan, kita ada semacam briefing sedikit gitu dengan mitra PKM-nya, karyawan UMKM-nya itu. Kemudian datanya kita kumpulin, kemudian pelaksanaan pelatihan kita selama 5 hari, kemudian resultnya, outcomes-nya, hasilnya, ya kita berharap karyawan UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan. Sedikit banyak adalah pengalaman bagaimana membuat pemanfaatan teknologi informasi komunikasinya, TIK, ICT-nya itu dengan handphonenya kita ajarin juga secara praktis, gitu ya, bagaimana memasarkannya gitu. Dengan pengetahuan, dengan keterbatasan tim kami bertiga. Nah, kemudian kualitas layanan yang tadi lebih profesional lagi, S3-nya kita terapkan sambil bercanda-bercanda dan namanya kita Optimas supaya komunikatif, tersampaikanlah KSA itu apa keterampilan knowledge sama attitude dia. Karena di attitude ini menurut saya menjadi fokus buat seorang karyawan UMKM karena memang masih lemah. Dan ini kita ingatkan lagi. Dan bermanfaat banget Optimas ini gitu ya buat masyarakat kecil yang sekategori UMKM gitu. Nah, kemudian kesejahteraan ekonomi karyawan UMKM meningkat dengan adanya layanan. Itu hasilnya, tapi itu juga nggak signifikan ya hasil pelatihan kita. Tapi upaya ke arah itu udah ada. Nah, yang jelas kita senang banget berhasil walaupun nggak signifikan Optimas kita, sehingga UMKM di binaan Mushola Mukarrabin di Kedaung ini dekat Unpam ini tidak terlalu banyak mungkin dampaknya, tapi paling tidak memperkenalkan secara teori services excellent gitu kepada pelanggan, pada customer, sehingga mereka bisa meningkat. Saya kira itu pemaparan kami dari tim bertiga, Pak Hadi Supratikta dan Ruli Nur Dewanti, Bu Nur. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menanggapi. Terima kasih Pak Irwan. Itu kendala kegiatan lanjutan masih ada ya Pak ya? Usaha-usaha mereka itu, kemajuan usaha mereka setelah pelatihan ada Pak? Oh iya, tadi saya bilang ada, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan ya, tapi ada ya. Ada. Nanti saya juga akan menyampaikan Pak. Saya juga punya usaha, tapi ingin membangun, tapi kendalanya juga banyak. Iya, itu yang nggak bisa kita hindari Pak Gatot. Ya, benar. Kendala-kendala juga ada, nanti kami sampaikan di komunikasi menjadi hal yang utama, mendiseminasikan pengetahuan, keterampilan sama sikap itu tidak mudah. Terima kasih Pak Irwansyah. Pak Andre sudah siap Pak Andre? Ya sudah Pak, sorry Pak tadi sinyalnya agak kurang. Ya, sudah siap Pak Andre? Ya. Oke, benar ini materinya Pak Andre ya? Iya betul Pak. Saya stop dulu ya. Oke Pak, makasih Pak Irwan. Oke. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Gatot. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Andre. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PKM kelompok kami, di mana dengan judul pendampingan, perhitungan, dan pelaporan pajak UMKM Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol, Tangerang Selatan. Kebetulan
PKM-nya bareng dengan Pak Gatot juga nih untuk lokasinya Pak ya. Oke, untuk ketuanya ada Pak Dr. Sulfikar dan anggotanya Pak Yulian dan saya sendiri. Adapun pendahuluannya PKM ini pentingnya peranan pajak dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar negara, maka pemerintah mendorong agar masyarakat khususnya dunia usaha benar-benar memahami tentang perpajakan, termasuk di dalamnya adalah UMKM. Pengelolaan UMKM di sekitar Masjid Al-Ikhlas Villa Dago menjual berbagai jenis produk, mulai dari makanan hingga pakaian. Prospek para pelaku UMKM di wilayah ini sangat menjanjikan, namun sayangnya masih terkendala dengan terbatasnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, khususnya tentang perpajakan UMKM. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya pengetahuan pengelola UMKM tentang menghitung dan membuat laporan pajak UMKM. Untuk tempat dan waktunya, ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Villa Dagotol, Tangerang Selatan. Waktu pelaksanaannya di tanggal 25 sampai 26 Mei 2024. Berikutnya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Tujuan kegiatannya ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peserta tentang pajak UMKM khususnya, serta memastikan mereka memiliki kemampuan dalam menghitung, pengisian, dan pelaporan SPT. Untuk metode yang digunakan, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masa ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi pendampingan dan praktek langsung. Untuk pembahasan kegiatannya, yaitu memberikan materi terkait bagaimana menghitung dan melapor pajak UMKM termasuk orang pribadi. Lalu memberikan pelatihan dan pendampingan langsung kepada peserta di dalam membuat pencatatan laporan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta membuat laporan pajak SPT untuk usaha yang dijalani saat ini. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan yang pertama, pelatihan ini dapat menambah kemampuan para peserta dalam menghitung dan membuat serta melaporkan pajak atas usahanya. Lalu yang kedua, evaluasi akan dilakukan berupa pendampingan kepada peserta pelatihan secara mandiri dan berkelanjutan dengan mendatangi secara langsung tempat usaha para peserta pelatihan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Mungkin ada yang mau menanggapi Pak? Pak Irwan? Pak Irwan mau menanggapi Pak Irwan? Ya, artinya coba deh, slide yang ketiga, Pak. Oke. Pak Andre. Slide yang ketiga ya. Ini Pak. Nah, tujuan. Gitu Metode kan? apa? Tujuan apa metode Pak? Tujuan. Memberikan menambah pengetahuan peserta tentang pajak UMKM. Pak Andre di dalam menjelaskan tentang pajak tadi kepada UMKM, itu caranya pakai yang praktis atau langsung mencoba di handphonenya gitu? Praktek ini Pak, langsung yang praktis Pak, nggak di HP. Dari HP, contohnya kayak apa? Nggak di HP. Langsung menghitung. Langsung menghitung dikasih kertas. Langsung menghitung. Oh. Iya, di kertas. manual. Kayak apa Manual, hitungannya betul. misalnya Pak? Misalnya pajak apa ya? Pajak UMKM-nya yang 1,5% atau
jenis yang kayak apa, dia kelompok mana, dijelasin juga itu, Pak. Ya, itu dijelasin sesuai ininya Pak, apa jenis usahanya. Dagangannya. Betul. Ya. Ya artinya pajak itu ada hitungan-hitungan yang praktis buat mereka sehingga mereka punya kewajiban terhadap untuk kontribusi terhadap pajak untuk negara gitu. Ya, yang pesertanya ini kan hampir dibilang udah senior ya. Artinya udah umur ya mungkin 50 ke atas kali ya, bisa dibilang. Jadi kita ngasih edukasinya secara manual sih, lebih ke pendekatan seperti itu. Mereka melakukan itu nggak, Pak? Artinya dengan wawasan pengetahuan yang diberikan secara praktis tadi, mereka akan menindaklanjuti atau hanya cuma Iya, pengetahuan doang? menindaklanjuti Pak. Kita kan juga lakukan pendampingan Pak. Artinya setelah acara PKM ini, kita juga akan evaluasi pendampingan seperti itu. Baik. Cukup Pak Gatot, makasih. Keren. Ya Pak, saya tambahkan sedikit Pak. Ini kebetulan Pak Andre itu kan satu paket dengan saya. Baik. Ya, Pak Andre itu dengan teman-teman itu satu paket. Kebetulan kami yang punya inisiasi bagaimana pengembangan PKM itu. PKM di Kompleks Perumahan Villa Dagotol itu memang diharapkan, ini kita sebenarnya sudah kita laksanakan sudah lama. Jadi mulai 1 tahun yang lalu itu kita mengadakan kegiatan pertama kali didasari karena sebagian besar masyarakat perumahan itu sebagian besar sudah pensiun, Pak. Baik. Sudah pensiun sehingga dia bingung, saya punya usaha apa gitu. Nah, karena dia banyak yang berusaha memulainya susah, kemudian takut menggunakan dana yang selama ini sebagai pegawai, kemudian dia memulai usaha, maka kami berinisiatif saat itu dengan teman-teman melibatkan tim PKM yang ada di kampus, itu untuk mengadakan pelatihan. Yang pertama kita awali memang kami yang pertama kali, kelompok kami itu mengadakan untuk sosialisasi motivasi. Dan itu saat motivasi ini peserta yang ikut itu hampir saat itu pertama kali sekitar 50 sampai 60 orang. Luar biasa. Ya, jadi karena kami berkeinginan waktu itu adalah bagaimana membangun UMKM di perumahan itu hidup. Nah, kan tetapi dalam pelaksanaannya memang sebagian besar itu inginnya segera mendapatkan uang. Iya. Nah, ini sebagian besar ingin dapat uang. Nah, kalau untuk ini makanya ada kegiatan kami yang dilakukan oleh UMKM kami itu ada namanya kegiatan pendampingan. Jadi mulai ada kegiatan penyusunan ide usaha, pembuatan bisnis plan, manajemen usaha, digital marketing, termasuk tadi pajak, dan yang terakhir adalah akses pembiayaan. Sudah ada beberapa lembaga yang membantu dalam bentuk pembiayaan, cuma ada juga terkendala dari segi keagamaan. Banyak sebagian di warga di perumahan itu dia tidak berani meminjam karena takut. Nah, sebenarnya dana itu memang kami kelola dari masjid untuk membantu usaha mereka, dan konsekuensinya kami tahu bahwa dana itu kalau nanti tidak jalan akan hilang. Nah, banyak. Jadi kami saat ini memang membangun UMKM itu secara bertahap seperti tadi, mulai dari membuat bisnis plan-nya sampai usahanya ini berkembang. Kebetulan ada 2 RW. Kalau saya ini kebetulan kami fokus ke RW 11, kalau di Pak Andre itu fokusnya ke RW 19 yang pesertanya sangat banyak. Nah, ini kegiatannya sudah 3 kali kami lakukan dengan pendampingan dan terakhir kemarin yang dilakukan oleh teman-teman dari kampus itu adalah kemarin itu pendampingan untuk sertifikasi halal gitu. Jadi bertahap kegiatan-kegiatan pengabdian itu bukan hanya penyuluhan di awal seperti yang kami lakukan, tapi sudah ditindaklanjuti. Jadi paket UMKM kami pelatihan itu adalah berkelanjutan, dan kebetulan antusias dari warga juga sangat bagus, dukungan dari RW setempat juga bagus, dan mudah-mudahan itu ke depan bisa jadi rujukan menjadi pengelolaan UMKM yang bagus. Ini jadi Pak Andre itu satu bagian dengan kami. Memang harusnya kalau kita bahas, nah ini kegiatan-kegiatan kami yang kami Sempalannya jadi ya. Iya, jadi
bertahap harusnya gitu. Ya, Yang nggak bagus apa-apa, nggak memang apa-apa. harusnya bagusnya itu memang kalau kita mau desiminasi secara bertahap, ada tingkatan, tingkatan, tingkatan. Cuma Iya, tipsnya memang betul. berbeda-beda. Maka itu yang kita harapkan. Maka nanti dengan PKM itu diharapkan mereka bisa maju di sana mengelola usaha dengan baik. Memang kendala mungkin seperti yang sampaikan Pak Irwansyah tadi, memang sebagian besar itu pinginnya kalau bisa cepat punya usaha, tapi kadang-kala secara pembukuan itu sangat terbatas sekali. Tapi secara bertahap kami akan membimbing mereka karena sebagian besar trainer-trainernya ini kan sebenarnya sudah pernah ikut pelatihan PNSP ya, pelatihan untuk sebagai malah pelaku usaha. Ini yang termasuk ini teman-teman ini sudah. Mudah-mudahan ini fasilitas yang kami tampilkan ini adalah fasilitas yang kami sediakan dari masjid. Bagus. Ini Saya masjid. sebetulnya mau men-share Pak Gatot, Pak Aidi, Pak Andre, Iya. itu Iya, Pak. tentang ada bisnis tren. Saya Iya. ingin mengundang teman-teman untuk bisnis kita juga, untuk Ya. tim bisnis kami. Banyak sekali dari Yayasan Yatim Piatu, kemudian apa namanya UMKM juga, Yayasan Al-Quran juga, itu Ya. mencari dana sendiri sehingga dia bisa hidup, Pak Gatot. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi Mudah-mudahan ke nanti depan. kami akan berikan linknya Pak Aidit, Pak Andre Oke, nanti. Pak Ya, Idris terima mungkin kasih. jika bisa, Pak Andre juga bisa mengembangkan. Insya Allah ini Pak, kita ke depan juga akan jalan teman-teman, walaupun sedikit kami tetap jalan. Dari 60 itu saat ini yang masih aktif itu baru sekitar 15-an. Itu yang mau, Pak. Tapi bertahap kami kerjasama dengan lingkungan, baik RW 11 dan RW 19 itu secara bertahap 19. kami akan melakukan pendampingan-pendampingan seperti yang sampaikan Pak Andri tadi. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang di situ. Mungkin ini yang Amin. bisa kami sampaikan Bapak. Baik. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua karena waktunya sudah cukup. Habis. Ya, di sini Bu Ratu Prayuna nggak ada sepertinya. Mari sama-sama kita tutup kegiatan desiminasi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mudah-mudahan Pak Gatot. Terima bermanfaat. kasih Silakan semuanya. ditunggu nanti linknya sebagai bahan bukti lapor nanti ke LPPM. Terima kasih. Saya mohon maaf sebagai pemandu apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, Pak Andre, Terima kasih Pak Pak Gatot. Edno, Pak Melvin, Pak Aidit. Saya Alif ya. Monggo Izin. silakan. Ye, matur nuwun. Sami-sami Pak. Terus Pak Gatot izin keluar ya. Monggo nggih Pak Latif. Lip ya. Lip. Lip meeting.